Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan hari Sabtu 31 Oktober 2020 dari Injil Matius pasal 23 ayat 13 hingga 28. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Engkau yang memberi perlindungan di kegelapan malam. Hingga pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 23 ayat 13 hingga 28, perikopnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpahlah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tepiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan
kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Amin. Ibu Bapa sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Setelah kita membaca ayat firman Tuhan ini, muncullah sebuah pertanyaan. Kenapa Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Alasannya ialah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi karena mereka menolak sebagian firman Allah dan menggantikannya dengan gagasan dan penafsiran mereka sendiri. Yesus tidak membiarkan orang-orang yang tidak setia kepada Allah dan sabdanya, karena Yesus setia terhadap panggilannya. Ia murka terhadap kejahatan dan mengutuk dosa dan ketidakbenaran di kalangan para pemimpin agama. Ayat 23 dan ayat yang ke-25. Ibu Bapa jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Begitu besar kasih Yesus akan Alkitab yang diilhamkan sebagai firman Bapanya. Tidak kalah perhatian Yesus terhadap orang-orang yang akan binasa, karena firman Allah telah diputarbalikkan. Itulah sebabnya Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengan ungkapan, Yesus dalam ayat yang ke-13 berkata, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Dan pada ayat yang ke-14, Yesus pun berkata, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menelan rumah janda-janda dan mengelabui mata orang banyak dengan membaca dan menaikkan doa yang panjang-panjang. Dan di ayat yang ke-16, Yesus berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi disebut sebagai pemimpin yang buta. Dan bisa kita baca pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Di sini Yesus menggambarkan watak dan tabiat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dalam tugas dan pelayanan mereka. Sikap dan perbuatan ini menjadikan mereka orang yang populer, menganggap dirinya orang penting, dan selalu ingin diperhatikan banyak orang. Senang menerima penghormatan. Apa yang mereka katakan berbeda dengan yang ada di dalam hatinya. Jemaat Tuhan yang diberkati, firman Tuhan yang diberitakan ini menjadi peringatan kepada kita bahwa Yesus mengecam dan murka kepada hamba-hamba Tuhan yang palsu, pengajar-pengajar palsu, dan pemimpin-pemimpin agama yang palsu. Jika hanya untuk mencari popularitas
pujian dan kehormatan secara duniawi, mengabaikan kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Tanggal 31 Oktober 2020 adalah hari reformasi Gereja Kristen Protestan. Di tengah dunia ini, gereja akan melaksanakan tugas dan pelayanannya. Dan di tengah pelayanan gereja ini, bukan tidak mungkin adanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi modern yang menyampaikan Injil tetapi bersifat palsu. Yesus sendiri memperingatkan umatnya akan ada penyesat dan pengajar-pengajar palsu. Jangan anggap enteng para penyesat-penyesat ini, sebab mereka selalu mencari cara dan banyak cara untuk menjatuhkan iman orang-orang percaya. Oleh karena itu, baharui pribadi lepas pribadi kita sebagai umat kepunyaan Allah dengan menerima firman Tuhan seperti 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menuntun kami umat-Mu di tengah perjalanan hidup di tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kadangkala kami menemukan tantangan yang menantang iman pengharapan kami kepadamu. Oleh karena itu, kami memohon pertolongan-Mu untuk tetap menguatkan kami, hingga kami tidak jatuh ke dalam pengajaran sesat itu. Roh Kudus senantiasa menolong kami. Dan pada saat ini, kami ingin menyerahkan sepanjang hari ini, di mana kami akan melaksanakan segenap aktivitas kami. Tuhan pulalah yang akan tetap memberi kami kesehatan dan kekuatan, memberi kami juga perlindungan, dan menyertai dalam setiap langkah juang hidup kami di hari ini. Pada kesempatan ini, kami ingin berdoa dan menyerahkan buat jemaat kami yang ada di Dirung Bakung dan jemaat kami yang ada di Tabulang. Mari Tuhan, Engkau boleh tetap ada serta hadir di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristenmu di tempat ini. Engkau yang akan mengawal dan menjaga di dalam segenap kehidupan mereka. Hari lepas hari, Tuhan menolong mereka dalam penata layanan kehidupan berjemaat dan bergereja. Tetap Tuhan pelihara persaudaraan yang rukun, tetap terbangun dengan baik, ditumbuhkan dalam iman pengharapan pada Tuhan Yesus, mengasihi dan mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan hanya pada Tuhan. Untuk itu diberkati setiap pelayanan yang ada, para penatua diakon, guru-guru sekolah minggu, atau yang terlibat dalam pelayanan ini, dikuatkan dan diteguhkan, diberi kesabaran dan ketabahan untuk tetap melayani dengan penuh sukacita. Tuhan, kiranya Engkau memberi juga
kekuatan jika jemaat-jemaat kami ini berada dalam pergumulan, beban hidup, sakit penyakit. Tuhan melawat mereka satu persatu. Tolonglah dan kasihanilah mereka, dan Tuhan berkenan untuk tetap menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dan alaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa ini dan kami akan berdoa bersama. Doa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.